Jadi awal mula mama merasa ada benjolan. Akhirnya ya kita coba mamo lah sebenarnya. Jadi pas lihat hasil mamo kayaknya benar ada benjolan di payudara sebelah kanan. Dokter Abdul menjelaskannya sangat baik. Jadi dia nggak buat orang takut gitu loh. Dokter kasih tahu sih stage 2 menuju 3. Dari awal dokter udah kasih tahu bahwa sebisa mungkin dokter Abdul nggak akan mengangkat kelenjar getah bening. Dan dokter Abdul juga ngasih tahu bahwa dia nggak akan mengambil sesuatu yang memang tidak seharusnya diambil. Jadi dari kemarin ditemukan ada 6, tapi 2 yang positif, 4 negatif. Jadi ya itu tidak diambil sama sekali. Jadi yang diambil hanya yang positif. Gitu. Jadi kita mengambil proses yang kita langsung pakai ICG aja, terus diambil jaringannya, tunggu 30 menit, langsung tindakan. Jadi kita mengambil proses yang tidak painful untuk pasien. Langsung selesai gitu loh. Sampai pada saat masa operasi pun, ya kan kita tunggu di depan ya. Kita dipanggil, dikasih tahu, ini lagi apa, ini apa. Jadi komunikasinya itu nggak pernah terputus antara dokter dan juga keluarga. Saya juga tahu bahwa Mandaya ini sekarang salah satu rumah sakit penanganan breast cancer terbaik lah. Karena punya alat yang cukup canggih juga gitu ya. Plus dokter-dokter yang terbaik lah saat ini ada di sini juga. Jadi awal mula mama merasa ada benjolan. Sebenarnya mungkin mama sendiri udah tahu lama, tapi nggak kasih tahu ke keluarga gitu. Jadi mama masih bisa menjalankan aktivitasnya seperti pada umumnya orang yang sehat lah. Jadi memang nggak ada gangguan apapun, jadi mama masih beraktivitas seperti biasa, sangat biasa banget. Makanya kita anak-anak nggak ada yang tahu. Jadi pas kita udah tahu, itu awal Maret, akhirnya ya kita coba mamo lah sebenarnya. Jadi pas lihat hasil mamo, kayaknya benar ada benjolan di payudara sebelah kanan. Nah akhirnya barulah kita discuss dengan tim Mandaya dulu, siapa ya dokternya gitu kan. Nah jadi saya melihat profilnya dokter Abdul, jadi kami akhirnya mau ke dokter Abdul. Surprisingly dokter Abdul bukan dokter yang nakut-nakutin. Dia justru menjelaskan dan bukan dokter yang komersial banget gitu ya. Jadi menjelaskannya tuh cukup buat pasien tenang. Awalnya saya yang deg-degan sebenarnya, bukan mama saya. Awalnya saya yang deg-degan karena ini apa ya gitu. Ini seperti apa ya, stage berapa ya, stadium berapa lah kalau misalnya di ini. Cuman ternyata itu dokter Abdul menjelaskannya sangat baik, jadi dia nggak buat orang takut gitu loh. Dokter kasih tahu sih, stage 2 menuju 3. Dari awal dokter udah kasih tahu bahwa sebisa mungkin dokter Abdul nggak akan mengangkat kelenjar getah bening, gitu ya. Karena kalau ambil semuanya, itu pasien seumur hidup dia bisa ngapa-ngapain, tapi akan sangat sedikit lah untuk ruang geraknya. Dan dokter Abdul juga ngasih tahu bahwa dia nggak akan mengambil sesuatu yang memang tidak seharusnya diambil. Jadi dari kemarin ditemukan ada 6, tapi 2 yang positif, 4 negatif. Jadi ya itu tidak diambil sama sekali. Jadi yang diambil hanya yang positif. Gitu. Jadi kita mengambil proses yang kita langsung pakai ICG aja, terus diambil jaringannya, tunggu 30 menit, langsung tindakan. Jadi kita mengambil proses yang tidak painful untuk pasien. Langsung selesai gitu loh. Habis itu tunggu 30 menit langsung tindakan pengangkatan kansernya sebelah kanan. Terus kita langsung ngasih tahu apa keputusan keluarga dan kita langsung oke, kita mau tindakan gitu. Nah, pada saat itu dokter Abdul juga memang jadwalnya cukup padat ya. Jadi akhirnya kita bisa dapat di awal minggu ini, tanggal 27 Maret. Pengerjaannya sangat cepat, smooth gitu ya. Tapi dokter Abdul selalu meyakinkan ke pasien maupun ke keluarga pasien bahwa everything's gonna be fine gitu. Semua akan baik-baik aja. Gak ada sesuatu yang harus terlalu di-worryin gitu ya. Sampai pada saat masa operasi pun, ya kan kita tunggu di depan ya. Kita dipanggil, dikasih tahu, ini lagi apa, ini apa. Jadi komunikasinya itu nggak pernah terputus antara dokter dan juga keluarga. Jadi kita keluarga juga tahu, oh ini lagi apa, ini lagi apa. Jadi nggak yang kayak, ini lagi apa ya, bertanya-tanya gitu loh. Kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, di dalam lagi ngapain, mulainya kapan, atau udah selesai atau belum gitu. Puji Tuhan
selalu ada peningkatan ya. Mama keluar tanggal 27 jam 11 udah sampai dirawat inap lagi. Kemarin sudah lebih baik, udah bisa mulai coba jalan. Hari ini surprisingly dokter suruh pulang. Iya, cepet banget ya. Saya juga kaget sih sebenarnya. Karena menurut dokter secara psikis pasien akan lebih nyaman kalau di rumah gitu ya. Meskipun ya karena Mandaya kita juga tahu ya bahwa rumah sakitnya bukan rumah sakit yang menakutkan gitu. Even bau obat yang pada umumnya di rumah sakit aja nggak ada gitu ya. Dokter Abdul menurut saya bukan tipikal dokter yang menahan pasien untuk sesuatu yang nggak ada reasonnya, tapi justru dia menyemangati pasien untuk udah kamu udah boleh aktivitas cuman pelan-pelan, harus bertahap. Jadi semua ada fasenya. Jadi dokter Abdul tuh menurut saya dia oke lah, dia sangat mengerti keadaan pasien. Saya memang Mandaya first choice. Saya juga tahu bahwa Mandaya ini sekarang salah satu rumah sakit penanganan breast cancer terbaik lah, karena punya alat yang cukup canggih juga gitu ya. Plus dokter-dokter yang terbaik lah saat ini ada di sini juga. Saya kok merasa lebih secure gitu. Dan saya juga ngelihat Mandaya kan sekarang ini memang fasilitas yang saat ini bisa dibilang tercanggih lah gitu. Jadi ya saya sih cukup nyaman ya. Karena tadinya memang kita mau keluar gitu ya. Cuman dengan saya yang bekerja, mobilitas akan sedikit terganggu, akan sulit. Jadi menurut saya di Mandaya, di Jakarta, karena kita ada di Jakarta itu akan sangat memudahkan. Karena saya masih bisa WFH, tapi saya WFH-nya work from hospital gitu kan, bukan from home gitu. Tapi saya masih bisa kerja. Jadi selama saya nunggu, saya masih bisa kerja di sini gitu. Jadi menurut saya so far saya no complain terhadap perawat, dokter, fasilitas di Mandaya, karena menurut saya ini sudah lebih daripada cukup. Maksudnya saya kalau masuk ke Mandaya itu feels like we are not in hospital gitu. Karena anak saya yang kecil-kecil ke Mandaya, mereka bilang, wah ini hotel ya, this is not hospital gitu. Jadi mereka yang awalnya takut dengan dokter, mereka juga nggak takut sama dokter. Menurut saya mungkin 1 dari 4 wanita di Indonesia itu banyak terkena breast cancer. Not Indonesia aja lah ya, mungkin di luar negeri juga banyak gitu ya. Saya merasa bahwa we need to face it lah, keadaan-keadaan seperti ini gitu ya. Tapi menurut saya mencari dokter dan rumah sakit terbaik itu salah satu hal yang memang harus dimiliki oleh pengetahuan oleh si keluarga pasien. Mungkin pasien udah pasrah kan, tapi menurut saya keluarga pasien yang harus bisa menentukan pasiennya mau dibawa kemana. Jadi menurut saya kalau kalau ada kejadian seperti ini, keluarga pasien yang harus menentukan mau kemana, mau arahnya apa, dan pastinya ketemu dokter yang terbaik lah gitu. Dan so far ada di Mandaya.